Masjid Agung Al-Imam yang berada di jantung kota ini menjadi saksi bisu perkembangan Islam di Majalengka. Masjid ini telah mengalami beberapa kali perubahan sebelum terlihat seperti sekarang ini. Masjid Al-Imam dapat dikatakan sebagai saksi sejarah perkembangan agama Islam di daerah berjuluk Kota Angin. Dihimbau dari berbagai sumber, masjid kebanggaan masyarakat Majalengka ini bila dihitung dari awal pembangunan usianya sudah lebih dari 100 tahun. Bangunan yang berdiri kokoh di kawasan alun-alun Majalengka ini awalnya hanya sebuah masjid kecil, hanya mampu menampung jamaah dengan jumlah terbatas. Seiring dengan semakin bertambahnya jamaah, maka dilakukan perbaikan dan perluasan oleh Kiai Imam Syafari yang menjabat sebagai penghulu kabupaten saat itu. Awalnya Al-Imam ini adalah masjid kecil berbentuk bangunan panggung. Penyempurnaan mulai dilakukan oleh tokoh agama Islam Majalengka, Kiai Imam Syafari yang saat itu menjadi penghulu kabupaten. Renovasi serta peluasan dilakukan karena semakin padatnya jamaah serta kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh umat Islam waktu itu. Pertama dibangun itu sekitar 1825, itu awal-awal. Ini yang punya tanahnya kebetulan tanah wakaf. Sudah berapa kali rehab, mungkin sudah ada 5 kali perehaban. Nah, ini yang terakhir tahun 2015 terakhir. Kalau kajian yang paling utama itu ya sholat 5 waktu ya mungkin ya, berjamaah. Kalau untuk kegiatan, kalau kajian ya setiap hari ada kuliah subuh, setiap hari sudah berumur sekitar 72 tahun berjalan, udah lama ya. Udah miladnya udah berapa kali milad, dan itu belum pernah libur. Liburnya kalau hari-hari besar Islam, menghadapi Idul Fitri, Idul Adha, itu baru libur. Terus yang malam ada yang kajian dari para Habib kita daerah Majalengka di Cirebon, setiap malam Selasa kegiatan, dan masih banyak sih kegiatan, tapi semenjak COVID jadi belum normal kembali, belum datang kembali seperti Al-Bahjah, Yahya. Sekarang yang dua yang baru istiqomah itu ya para habaib yang mingguan, terus ada dari Abah Aos yang di Suryalaya gitu ya, dan yang harian ya kuliah subuh. Untuk pada asar ada kajian ibu-ibu mingguan, ada hari Kamis, ada hari Selasa itu kajian salafi. Jadi sebetulnya banyak sih kegiatannya.
Ya belum sih, belum ada kegiatan yang sifatnya di masjid. Ya kalau kegiatan pemerintahan di depan, di lapang itu, di alun. Ya. Bangunan mungkin ini arsiteknya kalau tahun 2015 itu ya dari Turki ya. Turki ini kan mirip-mirip Taj Mahal. Taj Mahal ya, Taj Mahal di India ya. Itu arsiteknya kebetulan dari sana. Bangunannya mirip-mirip gitu. Orang mengatakan Taj Mahalnya Majalengka ini gitu. Bangunannya gitu. Dan bahan-bahan ini semuanya dari impor. Yang marmer itu dari impor. Kita tidak beli di sini. Yang merah tuh yang bawah itu sama impor dari Itali. Ya harapannya semakin untuk anak muda. Untuk anak muda ya harus ada regenerasi terutama di pengurus takmir supaya gagasannya anak-anak muda itu lebih bagus, tidak seperti kami yang menginjak usia 50 itu mungkin perlu dorong anak-anak muda gitu yang bisa berbeda beda dengan yang sesuai dengan zaman sekarang gitu, di mana masjid dipegang sama anak-anak muda, pemuda-pemuda masjid gitu. Keberadaan Masjid Al-Imam ini semakin menggairahkan aktivitas keagamaan di Kabupaten Majalengka. Termasuk banyak para kiai dan ulama dari daerah yang melakukan kegiatan di Masjid Al-Imam. Seiring dengan perjalanan waktu, renovasi kembali dilakukan pada tahun 1888. Renovasi masjid kali ini dilakukan oleh Kiai Hasan Besari. Renovasi yang dilakukan sekitar tahun 1888 tidak mengubah bentuk asli dari bangunan masjid yang berbentuk panggung. Perubahan bangunan masjid dari bentuk panggung baru dilakukan pada tahun 1900 ketika Kabupaten Majalengka dipimpin oleh Bupati Raden Mas Salam Salmon dengan penghulu kabupaten Kiai Haji Muhammad Ilyas. Jangan lupa like, comment, and subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update untuk dapat mengetahui cerita masjid-masjid lainnya di kota yang berbeda. Simak masjid-masjid selanjutnya di Journey to Masjid.